Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1941 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami dengan kebenaran firman-Mu ini, agar kami kuat menjalani kehidupan ini, agar kami tetap berdiri tegak dalam menghadapi semua tantangan, persoalan, pergumulan yang menekan kami. Kami percaya firman Tuhan ini adalah kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat keluar dari setiap masalah menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Tawarik pasal 22, ayat 2 sampai ayat 19. Di bawah perikop persiapan untuk mendirikan bait suci. Demikian firman Tuhan. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya, Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sesungguhnya,
sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula, engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga, dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Raja Daud, sekalipun dia memiliki kerinduan besar untuk membangun rumah Tuhan, tapi Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun rumah bagi Tuhan. Pertanyaannya, kenapa bukan Raja Daud yang membangun rumah Tuhan? Kenapa harus Salomo? Lihat ayat 7 dan ayat 8. Kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku." Perhatikan ayat 8. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat mengetahui alasan Tuhan tidak mengizinkan Raja Daud membangun rumah Tuhan, karena Daud telah banyak menumpahkan darah. Dia banyak membunuh orang pada saat itu. Makanya ada pujian orang-orang Israel, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Laksa itu artinya 10.000. Berlaksa-laksa berarti puluhan ribu. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan itu, Tuhan tidak mengizinkan Raja Daud untuk membangun rumah bagi Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dalam konteks sekarang, mungkin kita tidak pernah membunuh orang. Tapi kalau kita membenci sesama kita, dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 di sana dengan jelas. Kalau kita membenci sesama kita, itu sama seperti dengan seorang pembunuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Ada berapa banyak orang yang kita benci dalam kehidupan kita? Ada berapa banyak orang yang masih kita tutup pintu pengampunan buat mereka? Ada berapa banyak orang yang membuat kita masih sakit hati, masih dendam? Saudara, kalau kita masih membenci sesama kita, kita masih sulit untuk mengampuni, masih menyimpan dendam sakit hati, itu berarti kita sudah sama seperti dengan dosa seorang pembunuh. Kita nggak layak untuk membangun rumah Tuhan. Kalau kita masih menyimpan sakit hati, kebencian, dendam kepada sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa apa kurangnya Daud? Daud seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dalam konteks ini, Daud tidak diizinkan Tuhan untuk membangun rumah Tuhan karena banyaknya orang yang dia bunuh.
Kalau dalam konteks sekarang ini, saudara, membunuh tadi saya katakan, kalau menurut 1 Yohanes 3 ayat 15 di sana, membenci saudara atau sesama kita sudah sama dengan dosa seorang pembunuh. Nah, kalau kita masih sulit untuk mengampuni, masih banyak orang yang kita simpan dalam hati kita, masih kita benci, saudara, kita nggak layak untuk membangun rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar, saudara. Yang pertama, perhatikan. Orang yang membangun rumah Tuhan adalah orang yang dipilih Tuhan. Amin. Saudara perhatikan di ayat 9 di sana dikatakan, sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih Salomo untuk membangun rumah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali dari kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan dengan spesifik menyebut Salomo untuk membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Haleluya. Jadi orang yang dipilih Tuhan untuk membangun rumah Tuhan adalah orang yang dipilih Tuhan. Kalau saudara terbeban untuk membangun satu gereja saudara, saya percaya itu bukan karena saudara mau, saudara ingin, tetapi itu karena Tuhan yang memilih saudara. Amin. Untuk menjadi bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang betul-betul terkonek dengan Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan, saya percaya, bukan orang sembarangan, tetapi orang yang dipersiapkan Tuhan. Haleluya. Dengar ini baik-baik. Saudara, jangan tunggu kaya, jangan tunggu diberkati, baru saudara jadi berkat. Saudara lihat, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Daud berkata di ayat 14, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang kecil yang saudara berikan buat Tuhan, itu akan membawa satu dampak atau pengaruh yang luar biasa menurut pandangan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi saudara itu pemberian kecil, tapi bagi orang yang menerimanya itu satu pemberian yang besar. Dan saya percaya ketika saudara menabur untuk pembangunan rumah Tuhan, saudara pasti akan dilimpahkan berkat-berkat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang membangun rumah Tuhan adalah apa? Orang yang dipilih Tuhan. Dan kalau saudara terbeban untuk membangun rumah Tuhan dengan menabur di dalam pelayanan di gereja saudara yang sedang membangun gereja Tuhan, saya percaya saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu. Dan pastinya saudara akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang kedua, orang yang membangun rumah Tuhan adalah orang yang merespon atau melakukan firman Tuhan. Saudara perhatikan di ayat 11 sampai ayat 13 di sana saudara dengan jelas bahwa Daud memberikan pesan firman kepada Salomo, kalau Salomo melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan, maka Tuhan akan membuat Salomo dalam pembangunan rumah Tuhan itu, dia akan berhasil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Saudara, kalau kita saat ini sedang membangun rumah Tuhan, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka Tuhan akan membuat kita berhasil dalam mengerjakan proyek Tuhan itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Memberkati kita artinya kita akan dibuat beruntung dan berhasil. Karena kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara, jadilah pelaku-pelaku firman. Maka Tuhan akan membuat kita berhasil. Haleluya. Yang ketiga, saudara. Orang yang membangun rumah Tuhan adalah orang-orang yang kuat. Sudah perhatikan di ayat 13 di sana dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, kalau kita belajar di dalam perjalanan Nehemia membangun tembok-tembok Yerusalem, saudara, di sana ada banyak pengejek-pengejek. Saudara, kalau kita nggak kuat mental kita di dalam menjalani misi Tuhan, maka kita akan mental, saudara. Lihat, Nehemia sangat kuat. Mentalnya dia, pribadinya dia. Sehingga ketika ada orang yang mengejek, dia tidak terpengaruh dengan ejekan-ejekan itu. Dia tetap melangkah, mengerjakan pekerjaan Tuhan itu. Amin. Nah, Daud tahu, saudara, bahwa ketika Salomo mengerjakan mega proyek Tuhan, yang Tuhan sudah perlihatkan melalui visi kepada Daud, dan Daud terjebakkan di dalam bimbingan dia, dalam perkataan, dalam pesan, dalam nasihat kepada Salomo anaknya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu akan dia tuntaskan kalau dia memiliki pribadi yang kuat. Saudara, ketika kita sudah hidup benar saja, banyak orang yang bully kita, iya kan? Banyak orang yang ngejek kita. Wah, kamu rajin ibadah, kamu menjadi pendeta. Saudara, kita hidup benar saja, banyak pengejek-pengejek, apalagi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Makanya kita harus menjadi pribadi yang kuat. Kalau kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, kita jangan baperan, saudara. Kalau kita baperan, saudara, orang singgung sedikit, nangis, kita akhirnya apa? Ngambek, mundur dari pelayanan, bahkan meninggalkan pelayanan. Makanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara, jangan lemah. Hidup ini keras, makanya kita harus kuat. Dan Tuhan mencari orang-orang yang kuat. Kuat apanya ini? Kuat doanya. Amin. Kuat apa, saudara? Kuat di dalam memegang prinsip iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, kuat banting, kuat di dalam menghadapi semua tekanan, persoalan, pergumulan. Saya percaya kalau kita kuat di dalam Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita berhasil dalam segala hal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuat imannya, kuat doanya, kuat ibadahnya, maka Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Yang keempat, saudara, orang yang membangun rumah Tuhan haruslah orang yang berani. Amin. Perhatikan ayat 13 di kalimat terakhir. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita diberikan satu kepercayaan untuk membangun rumah Tuhan, kita harus berani melangkah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, melangkah saja. Maka saudara akan melihat Tuhan menyediakan segala keperluan kebutuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan gak mencari orang-orang yang penakut, tetapi orang-orang yang berani melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau berani dalam menghadapi satu tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Jangan tawar hati. Jangan takut. Mungkin saudara saat ini sudah mulai berpikir, aduh dari mana dananya untuk membangun rumah Tuhan? Dari mana, saudara? Kalau kita melihat apa yang ada pada kita, itu sepertinya mustahil. Tapi kalau kita melihat dari cara pandang Allah, kita akan dapat menangkap pesan dari Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti sediakan dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita.
Asal apa? Kita berani melangkah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang membangun rumah Tuhan, dia harus melangkah dengan iman. Makanya saudara, kalau kita belajar melangkah dari iman itu kan melangkah dari sesuatu yang belum dia lihat. Tapi dia percaya Tuhan menyertai dia, membuat dia berhasil, membuat dia beruntung dalam segala hal. Sehingga dia melangkah dengan gagah berani. Amin. Orang yang tidak punya iman cenderung pesimis, melihat situasi dan kondisi yang tidak mendukung, saudara. Apalagi dia mungkin melihat kas gereja yang defisit, dia akan cenderung pesimis. Dia nggak berani melangkah. Dia menjadi tawar hati. Tapi saya percaya, saudara, orang-orang yang menangkap visi Tuhan, dia pasti gagah berani melangkah dengan iman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melangkah dengan iman, maka kita akan melihat Tuhan buka jalan dalam setiap pergumulan kita. Kita tidak akan menemukan jalan buntu, tapi selalu Tuhan buka jalan dalam setiap kehidupan pelayanan kita. Amin. Apalagi kalau Tuhan mempercayakan kita mengerjakan proyek Tuhan untuk membangun rumah Tuhan, Tuhan pasti sediakan segala-galanya buat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, saudara, untuk membangun rumah Tuhan. Orang yang membangun rumah Tuhan itu adalah orang yang dipilih Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara digerakkan Tuhan untuk membangun rumah Tuhan dalam pembangunan, saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, orang yang membangun rumah Tuhan adalah orang-orang yang merespon, menangkap sinyal dari Tuhan, merespon kebenaran firman Tuhan dengan apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga ketika dia menabur, itu adalah langkah dia merespon firman Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga kita belajar, orang yang membangun rumah Tuhan adalah orang yang kuat mentalnya, kuat doanya, kuat ibadahnya, kuat imannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini Tuhan sedang mempercayakan saudara untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mulia, saudara harus menjadi pribadi yang kuat. Amin. Jangan cemen, saudara. Jangan cepat menyerah, jangan baperan. Jadilah pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang membangun rumah Tuhan adalah orang yang gagah berani, melangkah dengan iman. Walaupun mungkin kita tidak punya dana yang besar untuk membangun rumah Tuhan. Tapi ketika kita melangkah dengan iman, melangkah dengan penuh kepercayaan di dalam Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang kita butuhkan, maka Tuhan akan memberkati kita, membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, menyertai dalam kehidupan mereka hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali,
Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.